Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita udah mau lebaran aja. Dan salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu, selain opor dan ketupat tentunya, ya apalagi kalau bukan tradisi bagi-bagi THR, pakai uang baru yang masih kinclong. Nah, kali ini nih kita mau coba bedah sedikit tradisi yang penuh kebahagiaan ini dari sudut pandang yang mungkin jarang kita pikirin. Mungkin kelihatannya sepele ya, kan udah jadi kebiasaan dari tahun ke tahun gitu. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan bareng-bareng. Di balik seru-serunya itu, ternyata ada detail kecil dalam cara kita mendapatkan uang baru itu yang, wah, penting banget untuk kita perhatikan. Kita semua pasti setuju ya, nggak ada yang ngalahin serunya ngelihat senyum keponakan-keponakan kita pas nerima amplop lebaran. Uang baru itu kan bukan cuma soal kertasnya, tapi simbol niat baik kita buat berbagi kebahagiaan di hari yang fitri. Esensinya kan di situ dan itu indah banget. Nah, karena semua orang pengen ikut berbagi kebahagiaan, permintaan uang baru menjelang lebaran itu biasanya langsung meledak. Dan di mana ada permintaan, di situ ada penawaran kan? Muncullah di mana-mana jasa penukaran uang. Mulai dari yang resmi di bank sampai yang praktis, tinggal panggil di pinggir jalan. Nah, justru disinilah titik pembahasan kita dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Jadi, dalam muamalah atau transaksi menurut syariat Islam, ternyata ada aturan mainnya, termasuk soal tukar-menukar uang. Tujuannya itu bukan buat bikin ribet loh, tapi justru sebaliknya. Biar niat baik kita ini sampai dengan sempurna, dan harta yang kita bagiin itu nilainya jadi berlipat ganda karena penuh berkah. Kunci buat memahaminya ada di satu istilah ini, komoditas ribawi. Gampangnya gini, ini tuh barang-barang tertentu yang kalau ditukar sama barang sejenis, aturannya jadi super ketat. Tujuannya buat menghindari riba. Contohnya itu emas, perak, kurma, gandum, dan yang paling relevan sama kita sekarang, ya uang. Betul, uang termasuk di dalamnya. Nah, pertanyaannya, kalau uang ditukar dengan uang, aturannya gimana? Gampang kok, cuma ada dua syarat yang wajib dipenuhi. Satu, nilainya harus sama persis, nggak boleh beda sedikit pun. Kalau kita kasih 100.000, ya kita harus terima 100.000 juga. Nggak kurang, nggak lebih. Kedua, transaksinya harus tunai, on the spot. Serah terima saat itu juga di tempat yang sama. Dalam hadis disebutnya yadan biyadan. Dan disinilah kita harus ekstra hati-hati. Saat ada yang namanya biaya jasa atau ada kelebihan dalam pertukaran itu, nah disitulah letak risikonya. Contoh paling gampangnya gini, kita serahkan uang 100.000, tapi kita cuma dapat 90.000 dalam bentuk pecahan baru. Selisih 10.000 itulah yang jadi masalah, karena syarat pertama, nilai harus sama, jadi nggak terpenuhi. Oke, mungkin ada yang bertanya, ini aturannya dari mana sih? Tenang, ini bukan opini atau tafsiran baru kok. Aturan ini berakar langsung dari sumber utama agama kita. Yuk kita lihat dalilnya bareng-bareng. Ini dia hadis yang sangat jelas dari Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau emas ditukar emas, perak ditukar perak, syaratnya itu harus sama takarannya dan harus tunai. Dan beliau menegaskan, siapapun yang nambah atau minta tambahan itu jatuhnya riba. Nah, para ulama menganalogikan fungsi uang kita sekarang ini ya sama seperti emas dan perak di zaman dulu, yaitu sebagai alat tukar, jadi prinsip yang sama berlaku. Landasan utamanya bahkan lebih kuat lagi. Ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin garis pemisah yang, wah jelas banget. Jual beli itu halal, tapi riba itu haram. Ini bukan buat menakut-nakuti ya, tapi untuk menunjukkan ada perbedaan yang fundamental antara perdagangan yang adil sama transaksi yang ada unsur zolimnya. Oke, sekarang kita udah tahu aturannya nih. Pertanyaan selanjutnya, jadi gimana dong solusinya, ya kan? Tentu kita semua pengen niat baik kita berbagi kebahagiaan di hari raya ini diterima dengan sempurna dan jadi ladang pahala. Intinya itu sebetulnya tentang menjadi lebih sadar dan lebih teliti lagi. Ini bukan cuma soal jangan lakukan ini, tapi soal bagaimana caranya. Gimana caranya kita bisa lebih cermat dalam bermuamalah, supaya setiap transaksi kita, sekecil apapun itu, sejalan dengan prinsip-prinsip yang kita pegang. Ini cara kita menjaga kemurnian niat dan kebersihan harta kita. Dan kenapa ini jadi krusial banget pas momen Lebaran? Soalnya, di saat inilah kita paling banyak berbagi. Kita mau mastiin dong angpau yang kita kasih itu bukan cuma bikin keponakan senang, tapi juga diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kita pengen harta yang kita bagikan itu bersih, jadi yang sampai itu berkahnya bukan cuma uangnya. Nah, ini yang mengubah tradisi jadi ibadah.
Baik, sebagai penutup, mari kita tarik satu benang merah dari semua obrolan kita tadi untuk kita bawa pulang dan renungkan. Jadi pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana kita bisa membawa semangat mencari berkah ini ke dalam semua transaksi kita sehari-hari. Bukan cuma pas lebaran aja, dari mulai kita belanja di pasar, berbisnis, sampai berinvestasi. Semoga obrolan singkat ini bermanfaat ya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk selalu mencari yang halal dan berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.